Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وبنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan, insyaallah kita akan sambung pelajaran kita. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang proses memandikan jenazah, dan kita sudah diajarkan oleh para ulama melalui kitab ini dan bersandarkan hadis Nabi bahwa memandikan jenazah itu sama prosesnya dengan mandi junub, ya, atau mandi besar. Jadi ketika ingin memandikan jenazah, layaknya orang yang mandi junub, yaitu pertama bersihkan dulu seluruh anggota tubuh jenazah, ya, dari kotoran. Jadi ditekan perutnya, dikeluarkan kotoran-kotoran semampu mungkin, lalu kemudian baru di tahap kedua diwudukkan. Jadi wuduknya lebih awal sebenarnya, dan ini sepakat para ulama mengatakan diwudukkan lebih awal. Setelah diwudukkan baru dimandikan dengan memakai semua peralatan-peralatan untuk memandikan. Jadi pakaikan cuci rambutnya, ya, pakai sampo boleh, pakai sesuatu yang wangi boleh, kemudian bersihkan giginya, ya, bersihkan semua tubuhnya, dan itu disunnahkan yang kanan lebih dahulu. Jadi setelah diwudukkan, dimandikan, dipakaikan sabun. Ketika memakai sabun di badan, yang kanan lebih dahulu, kemudian baru disiram, lalu kemudian baru yang kiri dipakai, atau pakai sabun dulu semuanya, kanan duluan, kiri, baru kemudian disiram semuanya. Dan siraman itu disunnahkan ganjil, ya, boleh 3 kali, 5, 7 atau 9 kali. Dan siraman terakhir dari yang ganjil itu disunnahkan untuk memakai kafur barus, ya, jadi wangi tubuh jenazah yang terakhir adalah bekasan siraman kafur barus, dan itu tujuannya untuk menghindarkan jenazah dari gangguan binatang-binatang di dalam tanah, ya. Nah, itu proses memandikan jenazah. Nah, perlukah diwudukkan terakhir? Sebenarnya tidak perlu lagi kalau kita sudah faham cara memandikan itu. Tapi kalau jenazah mengeluarkan lagi kotoran, darah, cukup cuci saja, tidak perlu mandikan ulang lalu wudukkan. Oh, kalau keluar lagi maka ditutup, ya, ditutup semampu mungkin dengan
kapas atau apa saja, lalu kemudian dikafankan, tidak dipedulikan lagi apa yang keluar. Kalau sudah dimandikan lalu keluar, kita bersihkan, wudukkan, masih keluar lagi, tutuplah dengan apa yang bisa ditutup. Ya. Baik, itu kesimpulan untuk mengulang ingatan kita tentang apa yang kita bahas di minggu yang lalu. Berikutnya kita masuk proses tajhiz jenazah setelah memandikan adalah takfin al-mayyit, yaitu mengkafankan jenazah. Hukum mengkafankan jenazah sama dengan hukum urusan tajhiz, yaitu fardu kifayah, artinya wajib dikafankan. Kalau tidak ada seorang pun yang mengkafankannya sebagai jenazah yang muslim, maka satu kampung, satu kota bisa berdosa. Jadi kalau model setelah mandikan langsung campak ke dalam kuburan, itu berarti telah melangkahi prosedur kewajiban, yaitu mengkafankan jenazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kafinuhu fi saubai. Jadi Rasulullah yang mengatakan kafankan dia, karena perkataan ini fi saubai, dengan dua pakaiannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Rasulullah ketika orang yang sedang ihram jatuh dari kudanya, dari untanya, lalu meninggal. Maka kata Rasulullah, kafankan dia dengan dua pakaiannya, maksudnya pakaian atas dan pakaian bawah kain ihramnya. Nah, ini menjadi dalil wajib kafankan. Cuma nanti bedanya, orang ihram diistimewakan, dia disuruh kafankan dengan kain ihram, karena Rasulullah mengatakan dia akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, jadi mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Itu keistimewaan orang yang meninggal ketika sedang ihram. Jadi disuruh kafankan khusus dengan kain kafannya, jangan pakai kain lain. Itu kalau meninggal dengan keadaan ihram. Baik, berikutnya, dari mana diambil uang untuk membeli kain kafan dan peralatan-peralatan lain? Ya, kalau butuh papan, butuh beli kafur barus, beli ini, beli itu, ya, itu dari mana ya sebenarnya diambil nafkahnya atau uangnya? Wa nafaqatut takfin wa mu'natut tajhiz min hamlin lil maqbarah wa dafnin wa nahwi. Jadi semua mulai dari mengkafankan, membeli kerenda untuk membawa, kemudian sampai proses penguburan, semuanya itu diambil min tirkatil mayyit, ya, disunnahkan ambil dari harta si mayat, ya, ngambil dari harta si mayat, itu yang terbaik. Jadi walaupun anak kaya sekali, jangan pakai uang anak. Oh, ada tetangga baik sekali, dia bilang bahlung blow ke dia, bahlung yang blow, biar saya beli kain kafan. Jangan, ambil dari harta si mayat, karena itu sedekah terakhir dia untuk dirinya sendiri. Ya, nanti yang jariah mengalir dari orang lain, ya, artinya dari apa yang dia tinggalkan di masa hidupnya. Tapi tajhiz jenazah paling bagus ambil dari harta si mayat. Nah, jadi ambil dari uang si mayat, apakah ambil di ATM atau boleh ditanggung dulu, tapi nanti diambil dari harta si mayat. Jangan ditanggung oleh orang lain, walaupun kita tahu orang lain itu mampu, anak kita mampu. Nah, ini harus diberitahu, karena ini yang paling baik. Jadi kita bersedekah untuk diri kita sendiri terakhir. Nah, makanya begitu pandangannya. Aimaluhu al-khas allazi lam yata'allaq bihi haqqal ghair. Jadi uang khusus atau harta khusus bagi si mayat, yang uang itu tidak berhubungan dengan harta orang lain, ya, kal marhun, seperti barang yang digadaikan. Maksudnya nggak boleh ambil uang orang yang dalam urusan gadai, ya. Jadi misal
kita masih punya sangkut paut dengan orang lain yang uang itu di tangan kita, apakah titipan, apakah urusan gadai, ya, yang mungkin dia menyimpan barang jaminan gadainya di kita, ya. Jangan gunakan harta gadai itu maksudnya. Jadi murni uang kita yang enggak ada sangkut paut dengan orang, yang bukan sedang dalam keterikatan dengan orang lain. Jadi begitu juga penggop tapi titipan, itu jangan pakai uang itu, murni uang kita. Dan tentu jangan gunakan uang haram, karena uang haram disedekahkan bukan berpahala tapi jadi dosa. Uang haram disedekahkan jadi dosa dan tidak diterima. La yaqbalullah as-salah min ghairi wudu, tidak diterima Allah salat tanpa wudu. Wala sadaqatan min ghulul, juga tidak diterima sedekah dari harta haram. Malah dosa itu, karena dosanya karena melecehkan agama, kemudian menghina Allah. Jadi seakan-akan Allah terima sogok, seakan-akan Allah terima pengharum, nyumpat na pengharum ya Allah necak je. Allah itu tayyibun wala yaqbalu illa tayyiba. Allah itu baik dan Allah tidak akan terima apapun sumber dari yang tidak baik. Makanya sebelum meninggal siapkan harta untuk mengurusi jenazah kita sendiri. Kemudian wa yuqaddim 'ala ad-dain wal wasiyah, itu uang itu lebih didahulukan daripada membayar hutang dan wasiat. Jadi kalau urusan beli kain kafan segala macam, nyen boleh abaikan dulu hutang, nanti hutang tahap berikutnya. Jadi misal kita ada uang tapi juga ada hutang, ambil dulu uang untuk mengurusi jenazah kita, sisanya baru bayar hutang dan wasiat. Fa in lam yakun lahu malun, seandainya jenazah itu enggak punya harta sama sekali, fa ala man tulzimuhu nafaqatuhu fi halil hayat, maka yang menanggung nafkah waktu masa hidup dialah yang menanggung biaya pengurusan jenazah. Seandainya si mayat enggak ada uang, enggak ada harta, cik urang kasihan Pak, miskin sekali, meninggal untuk beli kain kafan pun enggak ada uang, maka siapa yang paling berhak untuk diambil hartanya? Orang yang wajib menanggung nafkah si mayat di masa hidup, dialah yang menanggung beban biaya untuk urusan jenazah. Kalau jenazah itu jenazah seorang anak, enggak ada uang, masih sekolah, maka ayahnya lah yang menanggung nafkah masa hidup, ayahnya lah yang membiayai urusan jenazah. Kalau seorang ayah meninggal miskin, siapa yang tanggung jawab nafkah? Anaknya yang laki-laki. Maka di situ baru pengana idibin. Di situ baru uang anak, udah untuk ayah saya yang tanggung semuanya, ongkos gali kubur, ongkos ini, ongkos kasih memandikan jenazah, yang pengana. Maksudnya orang lain jangan ikut campur dulu, itu maksudnya. Jadi walaupun misal kita baik, kaya, dermawan, enggak usah kita sedekahkan ke urusan jenazah, karena itu mereka sedang berebut pahala terakhir, kira-kira menanlah. Maka si anak itu yang paling berhak menanggung nafkah ayahnya waktu hidup. Kalau dia miskin, maka si anaklah yang harus menanggung biaya jenazah, semua biaya jenazah, pengurusan jenazah, ya. Oleh kerana itu wa 'ala zawji takfin zawjatihi indal Hanafiyah wasy-Syafi'iyah fil asah, maka oleh kerana itu kalau isteri yang meninggal dunia, maka suamilah yang paling berhak membiayai pengurusan jenazah. Kalau suami yang meninggal,
Apakah isteri yang menanggung nafkah biaya pengurusan jenazah suami? Tidak, karena di masa hidup pun isteri tidak berhak menanggung nafkah suami. Suami yang wajib nafkah isteri. Isteri mana ada wajib nafkah suami. Walaupun isteri PNS eselon 2, gajinya melebihi gaji suami 3 kali lipat. Gaji suami UMR 3,7, isteri Menteri Keuangan, gaji 10 juta tu boleh kan, contoh. Maka tetap yang wajib tanggung nafkah adalah suami untuk isteri, bukan isteri untuk suami. Jadi jangan, salah satu kesalahan kita di masa hidup, kita mulai berbagi dengan isteri. Kata suami, saya tanggung uang belanja makan hari-hari, kamu tanggung uang SPP anak, jut menan. Kata isteri, jut sit, walaupun jut salah kan, ni hanja kan, dalam hukum hanja kan, tak boleh. Suami mengatakan, saya tanggung uang belanja bulanan, kamu tanggung SPP aja ya. Isteri karena banyak uang, ya boleh, tapi dalam hukum tidak boleh membuat perjanjian begitu. Tetap suami, urusan nafkah tetap suami. Oh, isteri menawarkan diri, baru boleh. Kata si isteri, bang, biar saya tanggung SPP anak. Ahlan wa sahlan, memang nyan kupreh hari rojih pun, katanya. Jadi yang menawarkan diri berarti isteri yang baik, salihah. Dia tahu isteri suaminya enggak cukup, itu baik. Tapi yang kita tetapkan enggak boleh, karena kita tanggungjawab nafkah. Maka isteri meninggal, kain kafan itu suami semua, uang suami semua. Nanti jangan kita bilang pula sama, kenapa ngeroi, ada gaji pensiun dia nanti, itu ada gaji, enggak usah. Kita yang wajib tanggungjawab itu. Nah, ini perlu diperbaiki hal-hal begini dalam kehidupan, ya. Dan itu dapat pahala besar. Seperti kita memberi nafkah keluarga di masa hidup, pahala besar, begitulah besarnya pahala memberi nafkah terakhir untuk jenazah orang yang kita cintai dan kita nafkahi itu, ya. Baik, berikutnya, fa illam yujad ahadun tulzimuhu nafaqatul mayyit. Kalau enggak ada seorang pun yang bisa menanggung biaya urusan si mayat, semua miskin, yang si mayat miskin, keluarga juga keluarga miskin, rumah-rumah gubuk, enggak cukup untuk biaya penguburan, enggak cukup, enggak ada uang, apa yang memang. Nah, di saat seperti itu baru fanafaqatuhu min baitil mal in wajada, maka urusan seperti itu baru boleh kembali ke baitul mal. Baitul mal yang tanggung. Kalau ada, kalau enggak ada, fa'ala jama'atil muslimin al-mustati'in, maka dibolehkan kaum muslimin atau jamaah kaum muslimin yang kaya, yang mampu menanggung biaya jenazah saudaranya. Hanya baru tetangga yang baik turun tangan. Cuma kan kita di kampung-kampung kebiasaan kan napeng kampung, apakah dikutip per bulan dari setiap kakak, itu termasuk yang dibolehkan. Berarti sebenarnya waktu dibeli kain kafan di kampung, dibeli ini, dibeli itu, diongkos, itu kan dari uang kita sendiri juga, yang kita kumpulkan per bulan. Dan itu satu hal yang baik, karena dengan begitu kita telah mempersiapkan harta kita untuk mengurusi jenazah kita. Itu masalah tanggungan nafkah urusan mayat. Lalu kemudian barulah kita melihat bagaimana model kain kafan yang disunnahkan, ya. Jadi yukfanul mayyit ba'da ghuslihi bima yahillu alaihi labsuhu fi halil hayat. Boleh mengkafankan jenazah setelah dimandikan dengan pakaian
yang dia pakai di masa hidupnya, ya, tentu yang halal dipakainya, bukan pakaian curian. Fayukfan fil jaiz minal libas. Secara hukum dasar semua kain, ya, kecuali untuk laki-laki al-harir, wala yukfan ar-rajul al-harir, semua kain pada dasarnya dibolehkan mengkafani jenazah kecuali kain sutra bagi laki-laki. Wa tukfanul mar'ah bihi indal jumhur, tapi boleh mengkafankan sutra bagi perempuan menurut jumhur ulama, ya. Jadi pada dasarnya mau dibilang dulu mandu mijaji kan, ini hukum dasar. Nanti ada sunnahnya, nanti sunnahnya baru warna putih, kain yang indah, nah, begitu. Tapi dasar awal mandum semua kain boleh. Ini baju kita pakai, Pak. Kalau seandainya posisi darurat meninggal di satu tempat nggak ada apa-apa, maka baju ini pun boleh dijadikan kain kafan. Mau dibilang itu dulu tahap yang paling awal. Dah. Wa yushtaratu fil kafan alla yasiful basyrah. Disyaratkan kain kafan itu tidak boleh tembus pandang, ya. Syaratnya kain kafan itu tidak boleh tembus pandang, artinya jangan nampak kulit, la yasiful basyrah. Karena kalau nampak kulit maka dianggap seperti tidak ada. Sama kayak perempuan-perempuan yang pakai baju ketat menempel di tubuhnya, membentuk lekuk tubuh, itu dianggap tidak berpakaian. Makanya Nabi haramkan surga bagi perempuan yang kasiyatun ariyat, pakai baju tapi telanjang, kata Nabi. Hanya pakai baju ketat. Makanya semua yang pakai baju ketat itu haram surga kalau dia mati belum taubat. Begitu juga dengan jenazah, nggak boleh dipakaikan pakaian yang kain yang tembus warna kulit. Jadi nggak boleh yang tipe-tipenya anjir. Kemudian fala yajuzu takfinuhu bil mutanajjis ma'al qudrah 'ala tahir. Enggak boleh memakaikan kain kafan yang bernajis selama masih ada yang suci. Enggak boleh pakaikan yang bernajis. Kemudian disunnahkan dalam pandangan mazhab Malik dan Hanafi, kalau bisa malah disuruh pakaikan pakaian fil jam'i wal a'yad malam yusa bidunihi fatatba' wasiyatuhu. Malah menurut Hanafi dan Malik paling bagus itu kain kafan yang paling dia sukai untuk dia pakai waktu hari raya. Jadi yang paling bagus yang dia siapkan untuk hari raya masa hidupnya, itu yang paling bagus. Misal dia pakai gamis berjubah warna putih dipersiapkan untuk hari raya, menyujud cik ngenyan menurut mazhab Malik dan Hanafi. Dan ini semua ini berdasarkan hadis Nabi, iza kufina ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Barang siapa yang mengkafankan jenazah salah seorang saudaranya, maka falyuhsin, perbaguslah kain kafannya. Maksudnya disuruh cari kain kafan yang bagus, yang indah. Makanya Hanafi dan Maliki menyunnahkan baju gamis yang dia pakai di hari raya, yang kita kan kalau untuk hari raya itu pakai yang bagus-bagus, Pak. Itu dia sunnahkan untuk jadikan kain kafan. Kalau mazhab Malik malah wajib mencari kain kafan yang bagus. Bagus itu
bukan mewah. Bagus itu artinya dia layak untuk dikafankan, nanti sunnahnya warna putih, dan kainnya tidak mesti mahal tetapi tidak jelek. Jangan cari yang terlalu murah, yang model-model second. Itu kalau kain kafan itu jangan begitu. Jadi kita cari kain kafan second, ada bekas jenazah orang. Kita tanya sama tetangga, "Roji kah anak jadi pakai ke siamat kah udip belum?" Kita bilang, "Tu siamat dulu kan enggak jadi meninggal, hidup lagi. Tolong pinjam kain kafannya." Boleh, jangan. Jangan cari pun yang terlemi-lemi, yang maksudnya kita sendiri waktu hidup pun enggak mau pakai itu. Enggak mesti mahal tapi bagus. Disuruh perindah. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena gitu kita sudah saatnya menghadap Allah langsung. Kita waktu salat saja suruh cari yang indah. Waktu Jumat disuruh yang lebih indah. Kan Allah yang mengatakan, "Khuzu zinatakum inda kulli masjid." Pakailah pakaian yang paling bagus ketika engkau mau bersujud atau mau salat. Itu waktu hidup. Yang menghadapnya tidak langsung melihat Allah. Setelah meninggal, kita mulai berhadapan dengan semua yang kita bicarakan di dunia, Pak. Yang gaib yang kita bicarakan itu nampak semua waktu meninggal. Sudah nampak malaikat, sudah nampak ruh kita sendiri, sudah nampak alam yang lain. Disuruh pulang dengan pakaian yang baik. Itu yang dimaksud. Kita yang disuruh menghadap Allah tidak melihat, enggak melihat malaikat, enggak lihat Allah, enggak ini. Disuruh pakai pakaian terbaik. Kalau meninggal, disuruh cari kain yang terbaik untuk pulang ke Allah. Makanya jangan asal-asalan mencari kain kafan. Baik sampo sehingga tamat tepri apa nanti iya segala macam. Pokoknya kita pun waktu lihatnya enggak pada gok-gok apa puja yang lagi Hamzat. Cari yang bagus, tidak mesti mahal. Kemudian wa aqallul kafan, sekurang-kurangnya kain kafan. Saubun wahidun yastur jami'al badan, sekurang-kurangnya kain kafan satu lembar yang bisa menutupi seluruh badan, sekurang-kurangnya. Ada sahabat, siapa namanya lupa saya, Pak. Itu begitu beliau meninggal enggak cukup kain, Pak. Karena meninggalnya di tempat, bukan di kampungnya. Jadi waktu siapa namanya lupa saya. Nanti di internet ada, coba lihat sahabat yang meninggal tidak cukup kain kafan. Ditarik ke atas nampak kaki, ditarik kaki nampak kepalanya, enggak cukup untuk dibungkus. Jadi itu keadaan itu dimaklumi kalau betul-betul hana. Tapi kalau ada paling kurang satu lembar kain kafan, itu sudah dianggap kita tidak lagi berdosa membiarkan jenazah tanpa kain kafan. Kecuali orang yang sedang ihram. Itu karena orang sedang ihram, dia punya dua kain, kain penutup bawah, kain penutup atas, kain penutup badan, maka dia sekurang-kurangnya untuk dia dua, yaitu kain kafannya sendiri, kain ihramnya sendiri. Tapi kalau orang yang meninggal bukan yang sedang ihram, sekurang-kurangnya boleh satu kain. Lalu kemudian wa aksaruhu sab'un,
Sebanyak-banyaknya kain kafan kalau mau ditaruh maksimal 7 helai. Boleh lebih. Mau 7,5 baik. Sebanyak-banyaknya 7 lembar. Itu paling banyak. Jadi jangan sampai kita buat jenazah kayak barang kiriman di JNT. Ada bungkus ngenyo, ada bungkus ngenji. Enggak boleh. Sebanyak-banyaknya 7 lembar. Sudah? Wal afdal, tapi yang paling baik yaitu lirajul salasah, yang paling baik untuk laki-laki 3 lembar. Cukup 3 lembar itu udah afdal itu. Walil mar'ah khamsah, dan untuk perempuan 5 lembar. Nah, laki-laki 3 lembar, sedangkan perempuan 5. Itu yang afdal. Jadi untuk apa banyak kalau yang afdalnya 3? Agama ini bukan berdasarkan pikiran kita, berdasarkan syariat. Baik dalam pandangan syariat, maka itulah yang baik. Bukan baik dalam pandangan kita. Kita mau taruh 7 lembar, tapi yang paling bagus 3 lembar untuk laki. Ambil yang 3 lembar. Kalau ada yang lebih afdal, kenapa cari yang banyak? Kan begitu. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kata Aisyah ketika meninggal, kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswab biyadhin. Rasulullah itu ketika meninggal dikafankan dengan 3 kain kafan yang berwarna putih, Suhuliyah, berasal dari desa Suhuliyah di Yaman. Judad, dan kain itu baru, nah, berasal dari Yaman. Laisa fiha qamis wala imamah. Ketika meninggal Rasulullah enggak dipakaikan gamis, juga tidak dipakaikan imamah, enggak pakai kopiah, tidak pakai baju gamis. Jadi 3 lembar kain kafan dibungkus Rasulullah dengan 3 kain kafan itu. Adraja fiha idrajan, dibungkus secara bertahap, berlapis-lapis. Jadi kalau laki 3 lembar kain kafan, Pak, itu semuanya untuk bungkusan. Laki itu enggak disunnahkan pun untuk dipakaikan baju dalam, enggak ada. Jadi semuanya kain bungkus leboh. Nah, sedangkan perempuan sunnahnya 5 lembar. Itu 1 helai untuk jilbab, khimar untuk jilbab, buat jadi jilbab. 1 helai untuk baju kurung, dibuat jadi baju kurung kalau perempuan. Jadi dipotong, dilobangkan lehernya, dipegat lagi baju kurung sampai ke betis. Kan ada baju kayak orang bertinju sebelum naik ring, Pak, yang bolong ininya itu. Kayak gitulah dibuat kain baju kurung untuk perempuan dari kain kafan. Sedangkan 3 lembar lagi untuk membungkusnya. Jadi perempuan itu 5 lembar. Nah, kemudian itu tadi perempuan berdasarkan hadis Nabi, di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh ketika mengkafankan Ummi Kalsum binti Rasul inda wafatiha, ketika Ummu Kalsum meninggal, dibungkus, ditutup dengan bi khamsati aswab, dengan 3 lapis pakaian. Nah, bagaimana cara mengkafankan? Jadi itu dulu yang ini. Ini sederhana sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita mempersulit diri sendiri. Alai pupu kada pegang, yang hanalah kitab kada pegang. Haruh meno, haruh medih. Padahal kitab ada suruh itu. Yang penting sediakan saja 5 lembar untuk perempuan seperti tadi, 3 lembar untuk laki-laki. Itu baru sudah mencapai sunnah, dan kita kemudian langsung menyelesaikan proses mengkafankannya. Bagaimana cara mengkafankannya? Ini enggak saya baca lagi per kalimat, Pak. Saya ringkaskan saja karena waktu katanya. Berapa menit lagi?
9 menit lagi. Ini saya ringkaskan saja. Kalau laki-laki dilentangkan kain 3 lembar langsung, tergantung orang. Kalau orangnya kurus, 1 helai, 2 helai, 3 helai, hanya perlu melebar langsung satu saja langsung, ya, nggak perlu dilebarkan. Kalau kurus yang kira-kira bisa tertutup 3-tiganya, ya. Ini saya contohkan Pak, kalau ini kain kafan 1, yang mubazir tisu baju, 2 dan 3 sudah. Ini kalau laki-lakinya kurus berarti cuma begini saja sudah, ya. Ini saja 3, 3 begini. Nanti jenazah letakkan di sini, asal cukup untuk dibungkus semua, sudah, nggak perlu dilebarkan kanan kiri, sudah. Itu kalau kurus. Misal jenazah ubino, misalnya, ya, ubino jenazah ada ubino, selesai, ya. Tapi kalau jenazahnya gemuk, ya, kayak orang yang sedang memberi pengajian gemuk, ya, jenazahnya gemuk, jadi kayak mana cara atur kain kafannya Pak? Ini cara atur kain kafan itu, letakkan dulu yang paling lembar, ana pahli menyokara abi wate, itu letakkan di bawah 1 lembar. Nggak mungkin kita buat kayak gini, nggak akan cukup untuk menutup jenazah. Yang kedua, itu letakkan menyamping Pak, baik tutup mandum, jangan tertutup semua, menyamping ke sini. Jadi ini sudah melebar sayapnya, sudah. Kemudian yang ketiga menyamping ke sebelahnya lagi, dah. Jadi dia kainnya melebar, ada 3 helai itu melebar. Nanti waktu kita bungkus, yang gemuk kan, ada cowok jantung Pak. Kita bungkus ini nanti kita bungkus yang sebelah kanan, bungkus 1, kemudian ambil yang sebelah kiri, yang sebelah kiri, bungkus yang sebelah kiri tadi, nanti bungkusnya ke sini 1, nanti baru ditutup semua dengan yang paling bawah. Jadi semua tertutup tubuh jenazah. Itu kalau model jenazahnya raya panjang urun Pak. Itu diatur begitu caranya. Nah, itu kalau untuk laki-laki. Untuk perempuan juga begitu, yang kurus. Tapi perempuan bedanya, ada jilbab yang dibuat dan baju kurung baru diletakkan di atasnya. Nah, sebelum letakkan kain kafan itu, jangan lupa letakkan tali Pak. Ini tali boleh 7, boleh 5, ya. Tali itu nggak diatur dalam syariat harus begini, harus begitu, tergantung. Kalau kita mau buat 7 ikatan boleh, mau buat 5 ikatan boleh, yang penting pocongnya, ya. Nanti ini di pocongnya 1, di sini kita ikat kedua, di dada, di perut 1, di paha 1, di betis 1, di mata kaki 1, di ujung kaki 1-nya menyetujui. Kalau 5 juga boleh, nggak usah di betis, nggak usah di perut. Jadi itu semuanya tergantung kondisi. Jadi hana meceh dan maksudnya haru meno kakaru sampai kampung gara-gara jaga kafannya, itu nggak usah begitu, ya. Nah, jadi waktu dibungkus, sudah dibungkus ini, ya, sudah dibungkus dengan baik, baru diikat. Itu diikat, ikatannya diletakkan ke sebelah kiri, jadi bukan ke tubuh jenazah di tengah. Ikatnya ke sebelah kiri tubuh jenazah. Kenapa? Karena nanti waktu kita masukkan ke liang lahat, di mana jenazah itu ditidurkan ke rusuk kanan, ini menghadap ke kiblat, wajib hadap kiblat. Kalau enggak hadap kiblat dosa, ya. Harus gali kembali untuk dihadap ke kiblat. Nah, ketika dia sudah ditidurkan begini, nanti kata Nabi disuruh lepaskan ikatan ini. Ikatan yang sebelah kiri ini disuruh lepaskan, kecuali kepala dan ujung kaki. Untuk apa dilepaskan? Supaya jenazah ketika mengalami proses pembusukan, membengkak, itu tidak tertahan oleh ikatan jenazah atau ikatan kain kafan. Jadi kadang-kadang orang gikat aja, gikat dekat tengah, salah, ikatnya ke sebelah kiri. Jadi ujung simpul ikatan ke sebelah kiri. Sudah di situ sudah selesai. Tapi ada yang sunnah-sunnah, itu sebenarnya begitu sudah aman tuh.
Cuma tinggal saja menetapkannya yang sunnah. Apa sunnahnya? Disuruh beri wangian. Jadi kita awali misal sunnahnya pakai dulu kain kafan yang warna putih, ya, warna putih, ya, karena Rasulullah mengatakan ilbasu siyabakum al-bayad, paling bagus itu warna putih. Lalu kemudian disuruh pakaikan wangi-wangian. Jadi ketika kain kafan diletakkan, ambil dulu minyak wangi, prek-prek di kain kafan. Tahu prek-prek? Itu enggak ada bahasa Indonesianya itu. Di prek-prek di kain kafan. Lalu kemudian sunnahnya untuk menutup semua tubuh jenazah yang lubang-lubang dengan kapas, tutup, ya, mata tutup, dubur tutup dengan kapas, ya. Jadi setelah itu diletakkan lagi wangi-wangian di atas kapas tersebut. Nah, lalu kemudian setelah diberi wangi-wangian atas bawah, ya, barulah ditutup. Nah, dan dibolehkan untuk membuka wajahnya sampai waktu disolatkan. Jadi pas disolatkan baru tutup semua. Jadi boleh buka wajah jenazah. Kita kan sudah bahas, boleh dicium tidak? Boleh, tapi hanya yang boleh menciumnya di masa hidup, maka boleh menciumnya di masa meninggal. Kayak saya sudah bilang, jangan sampai dicium sama teman SMA. Satu teman SMA kagiat cium jenazah nyen bangai, jangan kasih yang mahram yang boleh cium, ya. Dan itu tidak membatalkan wuduk jenazah. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang batal yang wuduk yang cium, bukan jenazahnya yang batal wuduk. Begitu. Baik, waktu kita terbatas. InsyaAllah minggu depan kita mulai masuk ke dalam proses salat jenazah. Jadi salat jenazah ini walaupun sudah biasa kita lakukan, tapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Baik, demikian, mohon maaf malam ini mungkin tidak kita buka lagi pertanyaan, Pak, karena khawatir sudah datang waktu. Makanya kita singkat padat untuk mendapatkan pengetahuan tentang kain kafan jenazah ini. Demikian, kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.